Shalom, saudara terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada minggu ini dengan bersaat teduh sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Letare, artinya bersukacitalah di dalam Tuhan. Terimalah salam dari kami para parhalado dari gereja HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu Letare ini mengajak kita untuk bersukacita bersama-sama semua orang yang mencintai Tuhan. Karena Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sungguh kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sebenarnya kami sudah mati karena pelanggaran dan dosa kami, karena kami mengikuti dan hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Si tobu
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Shalom buat kita semua, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih yang sampai saat ini mengikuti ibadah online di rumah. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ayat 8 ini adalah ayat yang sering sekali kita dengar. Dikatakan tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam istilahnya ini sering dikenal sebagai sola gratia. Diselamatkan hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Allah. Dan topik minggu kita hari ini menyatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih lagi kalau kita membaca mulai dari kitab Kejadian, asal muasal dosa. Akibat dari dosa Adam dan Hawa, manusia dilahirkan, hidupnya sudah ada dosa. Manusia dilahirkan, hidupnya, hubungannya dengan Allah sudah rusak. Oleh sebab itu, inilah yang perlu diperbaiki oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, manusia dilahirkan, kematian rohani sudah didapatkan, yang ditandai dengan terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Selanjutnya, kematian jasmani. Kematian adalah sebagai konsekuensi dari dosa-dosa. Manusia tidak dapat mengelak dari kematian itu melalui usahanya sendiri. Oleh karena itu, Allah harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kematian itu. Sesungguhnya Allah tidak mengkehendaki manusia menuju kematian yang kekal, tetapi Dia menginginkan kita untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jalan satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia yaitu dengan mengalahkan kematian melalui perbuatannya sendiri. Perbuatan Kristus,
perbuatan anak Allah, itulah yang mampu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, hal itulah yang mau dijelaskan di dalam firman Tuhan pada hari ini, di minggu ini, melalui Apostel Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan kepada kita semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kehidupan kembali umat manusia itu diperoleh hanya dengan cuma-cuma. Tuhan memberikannya secara gratis kepada umat manusia. Bahkan Dietrich Bonhoeffer mengatakan, keselamatan itu diberikan secara gratis, tetapi tidak murahan. Hanya oleh karena kasih karunia, sola gratia, maka kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal itu dari Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu, maka kita akan dibangkitkan dari kematian di dalam Kristus. Melalui keselamatan itu, maka kita akan diberikan kehidupan kekal di sorga kelak. Itu yang tertulis di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Semuanya itu dapat kita peroleh ketika kita betul-betul menunjukkan respon iman kita kepada Tuhan. Kita menunjukkan bagaimana sikap pertumbuhan iman kita yang tidak diam, tetapi setiap hari semakin bertumbuh, bahkan menunjukkan hasil buah iman yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Sola fide, diselamatkan karena iman. Bahkan ada satu lagi istilah, yaitu sola scriptura, diselamatkan oleh Alkitab. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bukan berarti di luar Alkitab itu tidak ada yang benar, melainkan semua hal yang di luar Alkitab itu harus diuji kebenarannya sesuai dengan isi firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bila tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, artinya itu bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu di tengah-tengah kehidupan kita, orang percaya yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita akan betul-betul di dalam kehidupan kita menunjukkan pertumbuhan iman yang selalu berlandaskan dengan firman Tuhan yang boleh kita baca melalui Alkitab kita masing-masing. Dan selanjutnya, melalui kasih karunia Tuhan, Dia mengatakan, melalui keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, ingin mengatakan kepada kita, hai anakku, kamu yang selalu mengikuti keinginanmu, yang selalu mengikuti nafsumu, kamu yang terjebak dengan lilitan pergaulan bebas atau memakai obat-obatan terlarang, atau kamu sangat mendewakan kemewahan, mendewakan harta, bahkan kepada pembunuh, perampok, Tuhan mengatakan, aku memberikan hadiah, yaitu dosamu telah diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Asalkan engkau menerima di dalam imanmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu. Inilah yang harusnya mampu kita lakukan, kita imani. Meskipun kita banyak dosa, sama tadi seperti dikatakan di ayat 8 sampai ayat yang ke-10, itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil dari usaha kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah dari Tuhan. Jadi inti dari keselamatan di dalam Tuhan bukanlah keselamatan yang didapatkan karena hasil usaha kita, perbuatan baik kita, amal ibadah kita. Dan bukan pula karena kita telah membayar sejumlah uang atau memberikan persembahan ke gereja. Bukanlah dengan cara demikian akhirnya kita mendapatkan anugerah keselamatan tersebut.
Melainkan keselamatan yang sejati itu hanya ada di dalam iman kita yang benar kepada Allah. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, kita pun harus sadar bahwa keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma itu bukan karena segala perbuatan atau usaha kita, tetapi itu semata-mata hanya karena pemberian Allah. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena jika kita yang mencari keselamatan itu tanpa anugerah Allah, maka kita tidak akan mampu mendapatkan keselamatan yang abadi tersebut. Karena keselamatan adalah anugerah Allah, maka kita pun wajib bersyukur kepada Allah yang memberikan keselamatan. Tidak ada alasan kita untuk memegahkan diri. Tadi sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah kita memiliki kewajiban untuk membagikan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Sehingga akhirnya di dalam diri setiap orang percaya tidak ada rasa egois, mementingkan diri sendiri, melainkan kita memiliki hati yang rindu agar semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Allah. Itulah sebabnya melalui khotbah ini, topik ini, kita diharapkan kasih karunia Allah yang telah kita terima itu tidak hanya menghidupi diri kita, tetapi kita juga dapat menghidupi orang lain dengan cara mereka juga memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Bagaimana orang percaya yang sudah mendapatkan kasih karunia tersebut? Maka meskipun kita sudah lama menjadi seorang Kristen mulai dari kecil, tetapi pertanyaan bagi diri kita, apakah kita sudah yakin dengan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan itu? Apakah kadang timbul rasa tawar hati di dalam diri kita melihat keadaan kehidupan kita? Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semuanya, jangan sia-siakan anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah keselamatan, biarlah anugerah, kasih karunia yang telah Tuhan berikan itu betul-betul menghidupi kita, dan kita pun senantiasa hidup di dalam Tuhan kita. Dan dalam minggu ini, nama minggu kita adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah kamu. Kita pantas bersukacita karena kita sudah mendapatkan, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebuah hal yang sangat luar biasa, gratis, cuma-cuma. Biarlah anugerah keselamatan itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Mari kita semua Bapak Ibu, selamat berletare, kita sambut kemurahan Tuhan di dalam hidup kita yang baru. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Engkau senantiasa memberkati kami di tengah-tengah ibadah online yang masih boleh kami lakukan bersama dengan keluarga di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh bersukacita di Minggu Letare ini, bersukacita mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga akhirnya di tengah-tengah kehidupan kami pun kami boleh senantiasa bersukacita menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di HKBP Volker, HKBP Gading Indah, dan HKBP Tanjung Priuk. Berkati kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya senantiasa Engkau berikan kesehatan, kekuatan, tambahkan berkat sukacita yang melimpah di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Apabila jemaat-Mu ada dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat. Biarlah mereka boleh senantiasa bersemangat di dalam melawan setiap sakit penyakit mereka. Segala obat-obatan, tim medis, alat medis, bahkan orang-orang yang boleh merawat mereka, biarlah itu betul-betul boleh memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang sakit. Kepada seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, Engkau sudah menambahkan usia di tengah-tengah kehidupan mereka secara pribadi ataupun di tengah-tengah keluarga, karena mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah semakin bertambah juga hikmat
damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga dan usia yang telah Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan, kehidupan kami di masa yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar kami senantiasa boleh tetap percaya dan yakin Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Hapuskan segala dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semuanya, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan, maka kita dapat mengumpulkan persembahan kita, mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di bawah sini. Atau juga kita dapat memberikannya kepada Sintua sektor kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 476 ayat 1. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha pekerjaan kita. Karena itu, marilah kita menghargai kasih karunia itu. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, anugerah itu gratis, namun bukan murahan. Karena ia memanggil kita kepada kehidupan yang sejati dan memampukan kita melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi dosa. Untuk itu, tetaplah berjalan mengikut Yesus. Tuhan di Dia jumpa au, Tuhan sada songoko, nama nogu au, tuna sonang songoko, sai marguru au Tuho, sai marguru au Tuho. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu semuanya yang masih tetap beribadah dari rumah masing-masing, kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Horas.